Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalam al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillah nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua. Allah sampaikan kita ke bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah indahnya bulan suci Ramadan. Kita merasa diri kita banyak kelalaian, tapi kita juga terpanggil untuk menyemarakkan datangnya bulan suci Ramadan. Masjid yang dulunya satu soft, dua soft, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih banyak menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Dan memang bulan suci Ramadan adalah bulannya keberkahan. Maka betul-betul Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan berkah, ingin memberikan rahmat kepada siapapun yang mau. Maka betul-betul Rasulullah berkata, ketika ditanya apakah ada umatnya yang masuk neraka, beliau mengatakan tidak ada, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Karena adanya bulan-bulan yang mulia seperti ini, adanya hari-hari mulia seperti ini, dilipat gandakannya pahala. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban." Barang siapa yang menghidupkan malam, barang siapa yang sholat di malam hari walaupun 1 rakaat sholat tarawih, sholat witir. Man qama Ramadana imanan wahtisaban, karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala ganjaran 1 rakaat saja, Pak. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Potensinya besar sekali. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Janji dari Allah dan Rasulnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Digugurkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan, Pak. 1 rakaat saja. Bukan main kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari full. Insyaallah taala tidak ada kemudian orang-orang yang menghidupkan malam di bulan suci Ramadan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya bulan suci Ramadan. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya, untuk beberapa tahun, untuk mungkin puluhan tahun, 10 kali kita menemui bulan suci Ramadan. Semoga ini Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita berkaitan dengan syarat wajib dan syarat sah puasa. Nah, ini sepertinya kita buka sesi dialog saja biar lebih santai ya, tidak terlalu tegang, dan insya Allah lebih kita fahami kalau memang ada sesi dialog. Baik. Tentang syarat sah dan syarat wajib puasa itu rujukannya memang 3 ayat dari surah Al-Baqarah, ayat yang menjelaskan tentang puasa. Kita semua sudah hafal insyaallah taala dan kita semua sudah fahami maknanya. Tapi tidak mengapa kami bacakan dulu 3 ayat ini agar lebih mengena insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللهم ارحمنا بالقرآن. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 ayat yang menjadi landasan tentang rukun-rukun dan syarat puasa. Tentu di sana ada penjelas dari hadis-hadis Rasulullah dan dari athar para sahabat. Nah, di sini di flyer yang mungkin sebagian kita baca, ibu hamil. Ini pertanyaannya agar lebih nyambung materi kita malam hari ini. Ibu hamil dan ibu menyusui, apakah wajib berpuasa? Nah, ini pertanyaannya. Dan kalau mereka tidak mampu berpuasa, wajibkah atas mereka qadha? Wajibkah atas mereka mengganti puasa tersebut? Nah, tentunya kita semua sepakat. Kita semua sepakat apa? Kita semua sepakat untuk tidak sepakat. Karena ada khilaful ulama di sini. Ya. Kalau ya boleh semuanya akan mengatakan oh ya ini yang betul. Tapi keluar dari masjid ini kita akan berbeda pendapat lagi. Masing-masing pada dalilnya. Dan ini tidak masalah. Dan ini sama sekali tidak masalah. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah selalu mencari yang mudah. Ah, ini ada kok pendapatnya Ustadz Fulan. Boleh kok Ustadz Fulan bilang begitu. Maka yang dilihat adalah mana dalilnya yang lebih kuat. Selalu Pak, kalau kita mencari rukhsah, mencari kemudahan kita akan dapatkan. Tapi kita akan tidak berislam secara kafah. Anda ada pendapat yang mengatakan bahwasanya musik boleh, musik apa saja boleh. Kita akan mencari-cari Pak. Boleh kok sholat tidak harus berjamaah. Boleh kok tidak sholat Jumat dan lain sebagainya. Dan kemudian pada akhirnya kita akan mencari mazhab yang termudah dalam segala hal. Dan ini yang tidak diperbolehkan. Maka yang menjadi tolak ukur itu bukan siapa yang mengatakan. Yang menjadi tolak ukur adalah kuat atau tidaknya dalil yang dikatakan. Ini penting. Atau kita agar lebih terarah karena waktu juga membatasi kita. Kita akan membahas syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat dulu. Syarat itu kita semua sudah belajar sebenarnya, alhamdulillah. Dari sejak mungkin kita menginjakkan kaki di bangku SD Pak, itu syarat sah dan syarat wajib. Itu sepertinya memang wajib dihafalkan di bangku kelas SD Pak. Dan dulu kami masih ingat dilakukan itu. Islam berakal, balik, sadar, suci itu kan termasuk dari syarat-syarat yang syarat sholat ya. Kalau syarat puasa beda lagi. Maksud saya syarat-syarat seperti itu sejak kita SD dulu kita pelajari dan kita hafalkan Pak. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu syarat? Ini penting. Ini ada kaitannya dengan tadi ibu menyusui, apakah nanti dia wajib mengganti mengqadha puasanya atau cukup dengan it'am atau cukup dengan membayar fidyah saja. Maka kita harus mempelajari dulu syarat dan rukun puasa. Syarat dan rukun puasa. Barulah kemudian kita berbeda pendapat. Boleh tidaknya ibu hamil berbuka dan apakah harus mengqadha atau tidaknya. Itu setelah kita mempelajari syaratnya Pak. Setelah kita mempelajari syaratnya.
Taib. Syarat itu ma yalzamu min adamihil adam. Syarat adalah jikalau hal itu tidak terpenuhi, maka pekerjaan itu dianggap tidak ada. Syarat misalnya di sini kami tuliskan beberapa, kami rangkum dari kitab, kebetulan yang bersama kami ini Kanzur Raghibin dari mazhab Syafi'i. Misalnya syarat wajib puasa, Pak. Salah satunya itu baligh. Syarat wajib puasa baligh. Ini syarat wajib puasa baligh. Apakah kalau belum baligh puasanya diterima? Puasanya diterima. Tapi apakah orang yang belum baligh, anak-anak yang belum baligh wajib berpuasa? Tidak wajib. Inilah yang dinamakan syarat. Inilah yang dinamakan syarat. Syarat sah. Salah satu syarat sah puasa itu Pak apa? Salah satu syarat sah puasa Islam. Al-Islam. Orang kafir Pak, walaupun berpuasa 30 hari penuh di bulan suci Ramadan, tidak akan sah puasanya dan tidak akan mendapatkan pahala apapun. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Syarat sahnya tadi adalah al-Islam, harus beragama Islam. Maka ini menjadi PR kita semua. Sebaik apapun tetangga kita, sebaik apapun masyarakat di sekitar kita, jikalau dia belum beragama Islam, tugas kita adalah mengajarkan kepada mereka, memberikan kabar kepada mereka bahwa di sana ada agama yang lebih baik, agama Islam yang insya Allah Taala jikalau kita beramal soleh, semuanya dihitung sebagai pahala di sisi Allah. Maka nanti akan kita pelajari juga orang-orang kafir itu Pak, mohon maaf, orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim itu semua hari-harinya dipenuhi dengan dosa karena apa? Semua kewajiban juga diwajibkan atas mereka. Tapi jikalau kewajiban itu dilakukan oleh mereka tidak sah Pak. Bayangkan. Kenapa? Karena mereka mukallaf. Mereka sudah baligh, mereka juga berakal, tapi mereka tidak beragama Islam, tapi mereka akan dihisab. Sholat 5 waktu di hari Senin, kenapa tidak sholat? Di hari Selasa, 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak sholat. Walaupun dia beragama selain Islam, dia akan dihisab Pak. Ini bahayanya Pak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu nanti ketika di akhirat, jikalau saja mereka ditanya apakah mereka ingin menukar seluruh apa yang dia dapatkan di dunia dengan imbalan masuk surga, pasti mereka tidak pikir panjang Pak. Tidak pikir panjang. Saking kerasnya namanya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang hidayah adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh kita semua. Dan boleh jadi kita semua tidak meminta Pak. Boleh jadi kita tidak meminta, sudah dilahirkan dalam kondisi Islam, walhamdulillahirabbil alamin. Taib. Ini penting. Syarat itu terbagi 3 macam. Ini penting. Ada yang pertama syurutul wujub, syarat wajib. Yang kedua ada namanya syurutus sihhah, syarat sah. Ini berbeda Pak. Syarat wajib ini berkaitan dengan apakah nanti ketika dia tidak melakukan amalan tersebut berdosa atau tidak. Ini syarat wajib nanti. Syarat sah itu berbeda lagi. Syarat sah adalah apabila seseorang tidak memenuhi syarat tersebut, walaupun dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak memenuhi syarat tersebut, maka ibadahnya tidak diterima. Ini syarat sah Pak. Ada lagi yang ketiga, dan ini yang jarang kita pelajari Pak. Yang ketiga adalah syarat wajib dan syarat sah sekaligus. Ada beberapa hal yang termasuk syarat wajib, termasuk juga syarat sah. Contohnya begini. Di dalam puasa itu syurutus siyam ada berapa Pak? Agar kita tidak lupa, syurut seluruhnya ya, baik syarat sah maupun syarat wajib itu ada 8. Ya. Nanti dalilnya jelas sudah kita bacakan tadi.
Dan akan kita jelaskan juga beberapa kaidah, beberapa pendapat ulama dan beberapa dalil-dalil dari ahadits Rasulullah, dari hadis-hadis. Syurutus siyam, syarat puasa itu ada 8. Nah, 8 ini terbagi menjadi 3. Ini agar kita mudah ya memahami ini. Yang pertama, 3 syarat wajib. Berapa Pak? 3 syarat wajib. 2 syarat sah. Dan 3 syarat wajib dan sah. Tadi kita sudah jelaskan ya. Jadi ada syarat wajib saja, ada syarat sah saja, ada syarat wajib sekaligus juga syarat sah puasa. Dan itu ada 3. Jadi jumlahnya ada berapa? Ada 8. 3, 2, 3, 8. Taib. Kita ke syarat wajib dulu. Syarat wajib kita sudah jelaskan ada 3 Pak. Yang pertama al-bulugh. Syarat wajib yang pertama adalah al-bulugh. Maka tidak pantas bagi orang-orang, bagi anak-anak yang tidak wajib puasa kemudian kita pukul Pak. Anak-anak yang belum wajib puasa diajari. Maka sejak umur 6 tahun, 7 tahun. Tidak ada masalah Pak. Puasa setengah hari memang tidak ada syariatnya itu. Tapi jangan diharamkan. Ini dalam kondisi anak-anak belajar memang seperti itu. Harus melakukan setengah sebelum melakukan secara sempurna. Tapi diajari. Setengah hari hati-hati. Jangan sampai di kamar mandi minum air. Jangan sampai kalau tidak dilihat ke belakang kulkas, ke samping kulkas minum air. Setengah hari saja dulu. Nah, kenapa? Syarat wajib puasa yang pertama adalah al-bulugh, adalah baligh. Maka orang yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Pertanyaannya, apakah mereka ketika berpuasa mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala Pak. Ini berkaitan dengan wajib atau tidak, bukan berkaitan sah atau tidak. Nah, ini yang kita pahami di sini Pak. Ini perbedaan antara syarat sah dan syarat wajib. Dia kan belum balik, tidak sah dong puasanya. Al-bulugh itu berkaitan dengan kewajiban, bukan berkaitan dengan sah tidaknya ibadah tersebut. Maka al-bulugh syarat yang pertama untuk diwajibkan puasa yang pertama apa? Al-bulugh. Dan kita semua sudah pahami dalilnya. Kemudian yang kedua apa Pak? Ini yang penting. Dan ini yang berkaitan tadi dengan muqaddimah kita tentang hukum mengqadha puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Yang kedua adalah al-itaqah wal qudrah. Kemampuan. Apa? Kemampuan. Orang yang tidak mampu diwajibkan puasa tidak diwajibkan Pak. Tapi ada tapinya Pak. Digaris bawahi siapa orang yang tidak mampu itu. Apakah semua orang bisa mengatakan saya tidak mampu? Satu, yang tidak mampu, yang dimaksud tidak mampu adalah orang yang jikalau berpuasa, dia berpotensi ketika dia sakit misalnya, sakitnya bisa menjadi tambah parah. Ini tidak mampu Pak. Atau orang yang betul-betul memang sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa sehari penuh. Ditakutkan ketika dia berpuasa dia pingsan. Dan ini bukan berarti kayaknya saya pingsan loh nanti kalau puasa. Nah, yang bisa tahu ini yang pertama memang dia sudah ada tajrubah, sudah memang seperti itu, sudah dia coba 1-2 hari tidak bisa, hampir pingsan, hampir jatuh ketika berpuasa. Baru jam 12 siang dia lihat dia lihat batu-batu di jalanan kayak lihat kurma. Itu sudah tanda-tanda itu Pak. Ini jangan-jangan sudah mau pingsan ini. Baru jam 12 lihat batu-batu kok kayak mau dia makan, dia lihat kayak kurma. Ini bisa jadi tanda-tanda. Tapi maka yang bisa menghukumi seseorang mampu atau tidak yang pertama tentu adalah para dokter, para ahli Pak.
Kalau sudah dokter bilang ini tidak usah berpuasa, insya Allah Ta'ala itu bisa menjadi fatwa. Itu bisa menjadi fatwa. Karena mereka adalah orang yang ahli di bidangnya. Nah, maka syarat yang kedua apa tadi? Al-qudrah awil itaqah. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ini, lafaz ini yang kemudian menjadi perbincangan di antara ulama. Tentu ibu hamil dan menyusui Pak, ada 4 pendapat tentang bolehnya berbuka atau tidak. Tapi semuanya sepakat, ini penting. Semuanya sepakat bahwa ibu hamil dan menyusui wajib berpuasa. Wajib berpuasa kecuali jikalau dia takut memberikan mudarat untuk dirinya atau untuk bayinya. Jadi pada dasarnya Pak, ibu hamil termasuk mukhatab, termasuk orang-orang yang diwajibkan puasa. Ini penting. Jadi bukan serta-merta ibu menyusui tidak berpuasa, ibu hamil tidak berpuasa. Maka yang boleh menghakimi seperti ini orang yang ahli di bidangnya. Silahkan tanya dokter. Apakah dia mampu? Apakah dia lebih baik puasa atau tidak? Kalau dokter bilang boleh saja, maka wajib baginya puasa. Maka wajib baginya puasa. Nah, kemudian yang menjadi perbincangan para ulama, apabila ibu hamil dan menyusui tidak berpuasa, apakah wajib baginya mengqadha? Pendapat yang pertama, asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan tidak wajib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib, berlandaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan masuk di dalamnya wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang mampu dan tidak berpuasa, maka ditafsirkan oleh sebagian ulama yang mampu tapi tidak berpuasa adalah ibu hamil dan menyusui. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang mampu, apa bagi mereka? Fidyatun ta'amu miskin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini yang lebih kuat Pak. Dan ini yang lebih kuat, dan ini adalah mazhab al-a'immah al-arba'ah. Jadi penting ini ya. Kalau kita ada kok pendapat yang mengatakan boleh saja fidyah, boleh saja ini. Pendapat al-a'immah al-arba'ah adalah wajibnya mengqadha bagi ibu hamil dan menyusui jika tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tafsil. Ada wajib mengqadha, tapi ada beberapa kriteria. Yang wajib itu mengqadha, tapi apakah dia wajib fidyah? Pendapat yang ketiga, dan ini adalah mazhab Syafi'i, dilihat kalau ibu hamil atau ibu menyusui berbukanya karena takut akan dirinya sendiri, sebab dia berbuka adalah dirinya sendiri, maka dia mengqadha saja tanpa harus membayar fidyah. Tapi kalau dia berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan bukan karena dirinya melainkan karena bayinya, maka ini diwajibkan fidyah dan diwajibkan juga mengqadha. Dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ada juga pendapat yang lebih mudah Pak. Ini penting untuk kita jangan sampai mengikuti ya juz. Boleh kok. Ini hati-hati. Pendapat yang keempat Pak, dan ini pendapat yang paling mudah kalau mau. Sekalian mau mencari yang mudah Pak. Bagi ibu hamil dan menyusui, tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Itu kalau cari yang lebih mudah Pak, silahkan ambil ini. Ini pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Tapi secara dalil yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, adalah pendapat yang kedua, wajibnya mengqadha karena mereka adalah termasuk orang-orang yang mampu berpuasa. Yang dimaksud orang-orang yang tidak mampu berpuasa adalah orang yang sama sekali tidak mampu hari ini dan tidak mampu besok, tidak mampu bulan depan. Atau orang-orang yang sakit, la yurja bur'uhu, kata para ulama, orang-orang yang sakit yang
Kata para dokter sudah divonis tidak mungkin lagi sembuh. Sudah tidak mungkin sembuh, mau apa? Mau berpuasa tidak mungkin. Maka ini orang yang berfidyah. Tapi ibu hamil pasti di kemudian hari dia masih mampu berpuasa. Maka dia termasuk orang-orang yang mukhatab kutiba alaikumus siyam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Faman syahida, barang siapa yang dari kalian syahida, menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, wajib atasnya berpuasa. Maka mereka tidak masuk dalam pengecualian. Ibu-ibu hamil tidak masuk dalam pengecualian. Yang masuk dalam pengecualian adalah orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Itu saja, Pak. Nah, ini. Adapun dalil yang tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kata para ulama, dalil ini adalah dalil di awal diwajibkannya puasa. Di awal diwajibkannya puasa, para sahabat masih, dalam riwayat dikatakan para sahabat masih diberikan pilihan antara mereka mau berpuasa atau membayar fidyah bagi yang tidak mau. Di awal seperti itu, Pak. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, makanya lafaznya, maka barang siapa yang mampu fidyatun ta'amu miskin tapi tidak berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, bagi mereka apa? Membayar fidyah. Dan ini adalah ayat untuk di awal ketika diwajibkan puasa tersebut. Maka kemudian sebagian ulama mengatakan ayat ini secara hukum mansuh, dihapuskan dengan apa? Dihapuskan dengan ayat setelahnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan puasa, falyasumhu, perintah, maka hendaknya dia berpuasa. Dan perintah itu hukumnya wajib kecuali ada dalil yang lain yang mengatakan dia menjadi sunnah. Ya, jadi sampai di sini paham ya? Ya, yang lebih kuat adalah kewajiban berpuasa. Dan insya Allah, Pak, tidak usah dipikir bagaimana ibu-ibu yang tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya hamil lagi, menyusui lagi, sampai 5 anaknya begitu terus. Insya Allah Ta'ala, Pak, Allah Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Tahu. Saya ini kisah perdebatan di rumah tangga sendiri, Pak. Terus terang, anak kedua lahir itu, sekarang ada 2 anak, anak kedua lahir itu memang setelah 2 tahun menyusui lahir anak kedua, Pak. Dan ketika mohon maaf, ketika hamil pertama, istri itu tidak berpuasa sampai setengah Ramadan. Karena memang dari dokter melarang puasa karena kondisinya lemah sekali. Dan itu, Pak, sampai 3 tahun kodoknya itu tidak selesai. Tapi kita bilang, tapi Masya Allah di tahun ketiga selesai juga. Dan ini tidak ada masalah, Pak. Sampai 3 tahun karena lahir anak kedua di 2 tahun setelahnya. Jadi menyusui di tahun pertama, tetap berpuasa tapi belum bisa mengganti yang sebelumnya. Puasa Ramadan selesai, tapi setelah Ramadan tidak berpuasa sampai datang Ramadan berikutnya. Tapi insya Allah Ta'ala Islam ini mudah, Pak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan Islam ini. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih tahu atas kita mana yang terbaik untuk kita dan mana yang lebih maslahat untuk kita semua. Ini syarat wajib, terlalu panjang sepertinya. Kemudian yang ketiga itu al-iqamah. Syarat wajib yang ketiga itu al-iqamah, Pak. Mukim. Apa artinya mukim? Tidak musafir. Maka tidak perlu diperdebatkan orang kok naik pesawat 3 jam enak di pesawat, tidak puasa. Apakah boleh? Secara hukum mereka diperbolehkan. Karena mereka sudah melebihi 83 kilo. Ya, jadi masafatus safar, jarak tempuh safar menurut sebagian besar ulama itu 83 kilo, Pak. Maka jangan sampai ada orang safar ke Solok Api. Solok Api sudah bukan Kutai ini. Sudah keluar kota ini, wah sudah boleh berbuka, ini tidak dianjurkan dan tidak boleh, Pak. Dalam mazhab Syafi'i yang dibolehkan berbuka itu minimal 83 kilo. Dan satu lagi, safarnya bukan karena maksiat. Nah, ini penjelasan dari mazhab Syafi'i. Apa maksudnya, Pak?
Safar karena maksiat, dia memang niatkan safar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan baginya berbuka. Dia bermaksiat mau pergi ke sana karena apa? Melihat sesuatu yang diharamkan atau melakukan sesuatu yang diharamkan, akhirnya dia safar ke sana dan tidak puasa di sana, ini berdosa, Pak. Ini menurut al-madhhab Syafi'i. Kenapa? Karena safarnya bukan safar yang mubah. Bukan juga safar yang wajib ya. Safar yang mubah, bukan safar yang diharamkan. Ini 3 syarat wajib puasa. Maka yang pertama tadi apa? Biar kita tidak lupa. Yang pertama al-bulugh, maka anak-anak yang belum balik itu tidak wajib berpuasa. Al-qudrah, kemampuan, maka orang-orang yang tidak mampu tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga apa? Al-iqamah, maka orang-orang musafir tidak wajib baginya berpuasa. Tapi dengan syarat orang-orang yang tidak memiliki kemampuan muakkad yang berbatas waktu, bukan yang sepanjang zaman, wajib baginya mengqadha. Musafir wajib baginya mengqadha. Seperti itu. Termasuk juga ibu hamil dan menyusui. Ini syarat wajib. Kemudian pertanyaannya, al-aql, berakal, Pak. Berakal. Apakah ini termasuk syarat sah atau syarat wajib, Pak? Ini penting. Makanya kita jelaskan tadi. Ternyata di sana ada bagian yang ketiga. Syarat termasuk syarat wajib dan syarat sah, itulah al-aql tadi. Maka tidak disebutkan di syurutul wujub. Karena dia termasuk wajib juga dan termasuk syarat sah juga. Dia wajib juga. Sah juga, syarat sah juga. Seperti itu. Maka kita pisah agar mempermudah kita untuk menghafal. Baik, kedua, syarat sah puasa. Sebaik apapun puasa tersebut, ketika tidak terpenuhi syarat sahnya, maka puasanya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun puasanya. Baik dia dari setelah Isya puasa, baru makannya nanti pas azan maghrib, habis azan maghrib. Kalau syaratnya ini tidak terpenuhi, Pak, maka tidak diterima puasanya. Apa yang pertama? Yang pertama tadi kita sudah sebutkan al-Islam. Penting bagi kita untuk menasihati teman kerja kita yang non-muslim, Pak. Kita jangan selalu anggap mereka sebagai musuh. Ini ladang dakwah kita, Pak. Dakwah ini bukan pekerjaan, dakwah ini kewajiban. Ma'alayya illal balagh. Kata para rasul, tidak ada kewajiban atasku kecuali menyampaikan. Maka hidayah ini dari Allah, tapi kewajiban kita adalah menyampaikan. Kita sampaikan kepada mereka yang belum paham. Wajib hukumnya sholat 5 waktu. Wajib hukumnya puasa Ramadan. Wajib hukumnya menutup aurat dan lain sebagainya. Kita ajarkan kepada orang-orang non-muslim. Ada agama yang indah, ada agama yang damai. Seperti ini, Pak. Tugas kita dan kewajiban kita semua adalah memberikan kabar gembira, mendakwahi mereka yang belum memahami agama Islam ini secara menyeluruh. Maka syurutus shihah yang pertama adalah al-Islam. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Orang yang non-muslim sah puasanya? Tidak sah. Tapi apakah dia berdosa ketika tidak puasa? Berdosa, Pak. Sah sholatnya? Tidak sah walaupun sebaik apapun sholatnya. Kenapa? Karena mereka non-muslim. Apakah mereka berdosa ketika tidak sholat? Berdosa, Pak. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna fil ayyamil lati yasihhu fiha as-shiyam. Syarat sah puasa secara umum dilakukan di hari-hari yang dibolehkan di dalamnya berpuasa. Sebaik apapun puasa tersebut, ketika dilakukan di tanggal 1 Syawal tidak sah, Pak. Sebaik apapun puasa tersebut jikalau dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah tidak sah. Kenapa? Karena di antara syarat sah puasa adalah tidak atau dilakukan di hari-hari yang dibolehkan di dalamnya puasa. Ini puasa secara umum ya, bukan hanya puasa Ramadan. Ayyamut tasyrik. Hari tasyrik boleh puasa, Pak? Tidak boleh.
Tidak boleh puasa. Sebaik apapun puasa di hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah tersebut. Kenapa? Tidak terpenuhi syarat sahnya. An yakuna fil ayyamil lati yasihhu fiha shiyam. Jadi 2, Pak. Sudah 5 kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Syurutul wujub ada 3. Al-bulugh, yang pertama baligh, kemudian yang kedua kemampuan, dan yang ketiga al-iqamah, bermukim, mukim. Ini syarat wajib. Maka tidak perlu berdebat dengan orang yang safar dengan pesawat. Wajibkah mereka puasa atau tidak? Memang ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kata para ulama, kata para sahabat, minna man yasum wa minna man la yasum wa la yasum wa la yalumu shaimul muftir. Kan para sahabat dulu, Pak, puasanya itu perang, Pak. Maka sebagian mereka berbuka dan sebagian yang lainnya tetap berpuasa. Sebagian yang lainnya tetap berpuasa dalam kondisi safar tentunya. Kondisi safar, kondisi perang lagi. Fala yalumu shaimul muftir, kata para sahabat, orang-orang yang berpuasa tidak ada yang mencela orang-orang yang tidak berpuasa. Indah, Pak, seperti ini. Jadi tidak perlu berdebat panjang tentang bolehkah tidaknya dalam kondisi safar dia berbuka padahal dia di AC saja 6 jam di pesawat. Yang tidak dianjurkan berbuka adalah rajulun muttaba', orang-orang yang diikuti amalannya. Selalu menjadi sorotan para ulama misalnya. Itu sorotan, Pak. Tidak dianjurkan baginya berbuka. Karena kenapa? Orang-orang lain akan ikut. Itu Ustadz Fulan saja berbuka. Maka orang-orang seperti ini tidak dianjurkan, Pak. Lebih baik baginya berpuasa. Lebih baik baginya berpuasa. Safar. Tidak perlu. Apakah lebih baik safar itu lebih baik berbuka atau berpuasa? Lihat kondisinya. Ada orang yang hampir mati. Didapati oleh Rasulullah SAW, ditanya kenapa ini, katanya huwa shaim wa huwa musafir, dia safar dan dia berpuasa, hampir mati, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan kebaikan berpuasa jikalau safar. Maksudnya apa? Jikalau safarnya memberatkan untuknya maka silahkan berbuka. Ini tinggal sepertinya 5 menit lagi, kita percepat. Jadi 5 tadi, Pak. Syarat wajib ada 3, syarat sah ada 2. Syarat wajib dan syarat sah sekaligus ada berapa? Ada 3. Nah, ini penting. Yang pertama, ini tentu puasa Ramadan yang dimaksudkan. Yang pertama adalah syarat wajib dan syarat sah. Karena wajibnya puasa itu ketika Ramadan. Yang pertama, thubutus syahar. Subutus syahr. Apa subutus syahr? Dukhulu syahri Ramadan, masuk bulan suci Ramadan. Maka orang yang berpuasa di hari was-was, di hari syak, hari keraguan-raguan, sudah Ramadan kah belum ini, puasa sajalah, puasanya tidak sah, Pak. Karena dia puasa atas keraguan, tidak atas keyakinan. Maka penting kita puasa, tapi lebih penting kita ketahui dulu ilmunya. Kita ikuti fatwa ulama. Ulama yang dimaksud adalah ulamaul balad. Agar kita tidak berbeda pendapat, kita ikuti pendapat ulamaul balad. Agar kita tidak berbeda pendapat. Agar kita tidak mengatakan kepada orang yang tidak berpuasa di hari tersebut, bahaya ini tidak puasa. Sebaliknya, kita yang tidak berpuasa mengatakan kepada orang yang berpuasa, puasanya tidak sah. Ini kan tidak baik seperti ini. Maka yang wajib, yang lebih baik untuk kita ikuti, terlepas di sana ada perbedaan pendapat, yang lebih baik untuk kita ikuti adalah fatwa ulama setempat. Fatwa ulama setempat. Ini yang lebih baik. Tentu di dalamnya masih ada perbedaan dan kita semua menghargai perbedaan tersebut. Dan kita semua menghargai perbedaan tersebut. Jadi yang pertama apa? Syurutus sihha wal wujub. Syarat sah dan syarat wajib sekaligus. Yang pertama adalah subutus syahr. Subutus syahr. Sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Dibuktikan dengan ru'yatul hilal. Dibuktikan dengan adanya
adanya hilal. Kemudian yang kedua apa? Al-aqal. Al-aqal, orang berakal itu wajib baginya puasa dan dia juga menjadi syarat sah puasa. Orang berakal wajib baginya puasa dan dia juga menjadi syarat sah puasa. Jikalau tidak berakal, wajib puasa Pak? Tidak wajib karena dia termasuk syarat wajib. Jikalau tidak berakal kemudian dia puasa, diterima puasanya? Tidak diterima Pak. Maka kalau ada orang gila dia bilang dia puasa, kita kasih tahu tidak diterima. Tidak diterima karena syarat sah puasa itu harus berakal. Nah, makanya harus sadar dulu, maka nanti ada perbedaan pendapat. Bagaimana orang yang sahur, tidur, bangun, berbuka? Itu bagaimana itu? Ini sebagian ulama mengatakan wajib baginya mengqadha karena dia tidak ada al-imsak di dalamnya. Tidak ada imsak tidak ada menahan puasa. Bangun-bangun buka sudah. Jangan sampai dia dengar azan ternyata azan asar. Azan asar dikira azan maghrib. Baik. Ini yang kedua, al-aqal. Kemudian yang terakhir, kami ringkas saja biar sepertinya tinggal beberapa menit lagi. An-naqa'u min damil haidhi wa damin nifas. Dan ini penting Pak. Yang menjadi syarat sah dan syarat wajib puasa yang termasuk di dalamnya adalah suci dari nifas dan haid. Ini penting, dia juga menjadi syarat sah, dia juga menjadi syarat wajib. Ini penting untuk bagi perempuan dan penting untuk bagi kalangan laki-laki untuk mengajari ini. Orang yang berhalangan dan dia berpuasa, apakah dia diterima puasanya Pak? Tidak diterima karena tidak sah puasanya. Jadi jangan mengharapkan pahala karena menyelisihi sunnah, menyelisihi ajaran perintah Allah dan Rasulnya. Maka tidak perlu mengatakan sudah puasa saja. Orang yang haid ataupun nifas tidak wajib baginya puasa dan bahkan tidak sah puasanya. Tapi wajib baginya mengganti karena mereka termasuk orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpuasa. Jadi ini 3 syarat sah dan wajib sekaligus. Kita ulangi sekali lagi. Syarat wajib ada 3 ya. Namanya syarat puasa itu ada 3. Syarat wajib, syarat sah dan syarat wajib dan syarat sah sekaligus. Syarat wajib ada 3. Al-bulugh, wat-taqah dan wal-iqamah. Balik, kemudian berkemampuan, kemudian yang ketiga bermukim. Ya, kemudian syarat sah ada 2, apa Pak? Al-Islam. Kemudian apa yang kedua? Apa? Ya, berpuasa di hari-hari yang dibolehkan puasa di dalamnya. Kemudian yang ketiga, 3 yang tadi syarat sah dan syarat wajib sekaligus. Di sana ada apa? Yang pertama apa? Apa tadi Pak? Dukhul syahri Ramadan, harus masuk bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua al-aqal, kemudian yang ketiga tuhur, dalam kondisi suci dari hadas, dari haid dan nifas. Kita cukupkan sekian, semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Semoga dengan ini kita semua lebih menyempurnakan puasa Ramadan insyaallah taala. Kita sama-sama menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.